Hai hai, halo semuanya. Kembali dengan aku, Alifka Fitriani. Jadi, apakah kalian tahu siapakah Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat dengan TKR? Atau apakah kalian tahu siapakah pencipta strategi perang bernama gerilya? Yap, betul sekali. Beliau bernama Jenderal Sudirman. Apakah kalian penasaran dengan cerita kehidupannya? Baiklah, kita langsung saja ke ceritanya. Halo, namaku Sudirman. Aku lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Aku adalah anak dari rakyat biasa. Ayahku bernama Karsid Katarwiraji dan ibuku bernama Siem. Ayahku bekerja di pabrik gula Kalibagor, Banyumas. Sedangkan ibuku keturunan Wedana, yaitu penjabat pemerintah di Rembang. Ayah dan ibuku berasal dari keluarga sederhana. Mereka ingin aku memiliki kehidupan yang layak. Oleh karena itu, sejak kecil aku diasuh oleh pamanku, yaitu bernama Raden Cokro Sunaryo. Beliau adalah seorang camat di Rembang, Purbalingga. Raden Cokro Sunaryo tidak memiliki anak. Dia ingin mengangkatku sebagai anaknya. Sejak diasuh oleh pamanku, aku mendapatkan gelar bangsawan, yaitu Raden Sudirman. Raden Cokro mengasuhku dan penuh kasih sayang. Sejak kecil, aku dikenal taat beribadah, senang belajar, dan tertarik dengan ilmu agama. Berkat didikan Raden Cokro, aku menjadi anak yang aktif dan rajin. Aku juga mendapatkan pendidikan yang lain. Belajarlah dengan tekun. Ayah akan mendukung pendidikanmu. Iya ayah, aku akan semangat belajar. Aku bersekolah di Honlands Inland School di Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian aku melanjutkan pendidikan setingkat sekolah menengah di Mir Uitrecht Lager Onderwijs atau disingkat dengan MULO. Setelah itu aku pindah sekolah di Perguruan Parama Wibowo Tomo sampai tamat pada 1935. Kemudian aku melanjutkan sekolah guru di Muhammadiyah di Surakarta. Setelah itu, aku mengabdikan diriku menjadi guru di Cilacap. Selain mengajar, aku juga aktif berorganisasi. Aku ikut mendirikan sebuah organisasi yang bernama Hizbul Wataf milik organisasi Muhammadiyah. Sejak muda, aku telah memiliki jiwa kepemimpinan. Aku juga sering memberikan ceramah agama yang membuat masyarakat sekitar menghormatiku. Pada tahun 1942, Jepang mulai menguasai tanah air. Sekolah tempatku mengajar akhirnya ditutup dan diubah menjadi pos militer. Aku merasa sedih sekali. Aku harus melakukan sesuatu. Tak tinggal diam, aku berusaha melakukan perundingan dengan Jepang untuk membuka kembali sekolah. Wah, usaha itu membuahkan hasil. Sekolah tempatku mengajar akhirnya dibuka kembali. Aku senang sekali bisa kembali mengajar anak-anak pribumi. Kami belajar dengan perlengkapan seadanya. Walau begitu, murid-muridku tetap bersemangat untuk belajar. Hore, kita bisa sekolah lagi. Aku ingin pandai membaca. Pada masa penjajahan Jepang, kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat semakin memburuk. Pada tahun 1944, aku bergabung menjadi Tentara Pembela Tanah Air atau disebut dengan PETA di Bogor. Aku dikenal sangat aktif dan berani. Oleh karena itu, aku diangkat menjadi pemimpin pasukan atau disebut dengan komandan. Aku berusaha menjalankan tugas dengan baik.
Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, aku menemui Presiden Soekarno. Ada sebuah tugas penting untukku. Saat itu, tentara Belanda bersama tentara Inggris tetap berusaha ingin menguasai Indonesia. Aku mendapatkan tugas menyusun strategi dan memimpin pasukan untuk melawan mereka. Pada November 1945, aku terpilih menjadi pemimpin Tentara Keamanan Rakyat. Sejak saat itu, aku menjadi Panglima Besar TKR. Ini berarti aku adalah Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia yang pertama. Aku mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Pasukanku menjadi semakin kuat. Aku memerintahkan pasukanku untuk menyerang pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Perang ini merupakan perang pertama yang kupimpin. Peristiwa ini disebut dengan Palangan Ambarawa. Aku akhirnya berhasil memenangkan peperangan itu. Hore, kita berhasil! Akhirnya kita bisa mengalahkan mereka. Presiden Soekarno melihat jasaku yang begitu besar pada peperangan itu. Pada 18 Desember 1945, aku dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai jenderal. Sejak saat itu, aku sering memimpin perang untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Tentara Belanda dan Inggris tidak tinggal diam. Mereka terus berusaha menguasai kembali Indonesia. Aku pun tidak gentar. Pada tahun 1948, aku melakukan perlawanan kepada Belanda di Yogyakarta. Aku melakukan perlawanan dengan cara gerilya selama 7 bulan. Saat itu, kondisi kesehatanku mulai menurun. Bahkan, aku membawa dokter pribadiku di tengah peperangan. Anda sebagai istirahat, Jenderal. Masih ada tugas yang saya harus selesaikan untuk negeri ini. Tubuhku memang dalam keadaan sakit, tetapi semangatku terus berkobar. Aku terus berjuang membela tanah air. Semakin lama, kesehatanku semakin parah. Aku pun harus mundur dari medan perang melawan Belanda. Namun, kegigihanku melawan penjajah menjadi inspirasi bagi para pasukan untuk terus berjuang. Dalam kondisi sakit, pemerintah Indonesia memberikan sebuah penghargaan kepadaku. Pada 27 Desember 1949, Presiden Soekarno mengangkatku menjadi Panglima Besar TNI Republik Indonesia. Wah, ceritanya sangat menarik sekali ya kawan-kawan. Apakah kalian tahu pesan apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari buku ini? Kalau menurut aku bahwa tekad yang besar dan keberanian akan menghasilkan sebuah perjuangan yang berarti bagi negeri kita. Saya Alifka, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.